Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Curhat Ceria bersama saya Agung Budi Santoso. Kali ini saya akan menemui salah satu teman lama saya, dan kita berdua akan membahas tentang pandemi COVID-19 ini ya, dan bagaimana pengaruhnya untuk masyarakat secara luas, seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke tempatnya. See you. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Agung Budi Santoso yang akan memandu jalannya Curhat Ceria pada pagi hari ini. Sekarang saya sedang menunggu narasumber utama, yaitu adalah kawan saya, kawan lama seperti itu. Kita akan berbincang-bincang mengenai COVID-19 lebih jauh lagi, bagaimana bisa wabah ini meresahkan masyarakat tentunya seperti itu. Kemudian apa saja aspek-aspek yang dipengaruhi oleh pandemi ini. Sebentar, kita akan tunggu. Sudah lama rupanya ya. Begini kawan, kita kan akan membahas perihal COVID ini ya. COVID-19. Di sini sudah menunjukkan waktu sekian. Berarti kita harus membahas secara rutin ya. Oh, rutin ya. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kawan, kan Anda ini terkenal sebagai salah satu dokter muda ya di fakultas ya. Iya. Seperti itu. Anda sebagai lulusan fakultas kedokteran, bagaimana menurut Anda tentang pandemi COVID ini? Oke bro, saya akan beri pendapat saya. Tapi sebelumnya ini saya harus lakukan apa lepas saja ya, biar suaranya kedengaran gitu. Bagus. Boleh dilepas, boleh tidak, kan kita berada di ruang terbuka ya, ruang terbuka seperti itu. Tidak buka ya? Oh enggak, dibuka saja. Oh iya, tadi maaf pemirsa, saya lupa mengenalkan narasumber utama kita. Dia adalah Bapak Wahyu Holilullah. Bapak bro, Mas muda, kita panggil Mas saja ya, Mas Wahyu Holilullah dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember seperti itu. Alhamdulillah. Ya, yang lulusan tahun kemarin yaitu 2019. Setelah dia lulus 1 tahun, kemudian ada pandemi COVID ini. Jadi kita akan kulik bagaimana dia menyikapi pandemi tersebut dengan gelarnya tersebut ya, dari S1 Fakultas Kedokteran itu. Kembali ke pertanyaan tadi kawan, bagaimana pendapat Anda mengenai pandemi ini? Jadi seperti yang kita tahu sangat meresahkan masyarakat. Buat saya ya bro, pandemi ini ya kalau dipandang dari sisi agama ini adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya tidak ada Suatu musibah untuk hambanya di bumi. Ya kita harus bersabar saja. Namun ya kalau dilihat jika dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ya mungkin ini bisa menjadi suatu sebab dari hasil penelitian yang gagal seperti itu. Kan rumornya seperti itu bro. Ya. Iya. Jadi ya untuk menyikapi pandemi ini, ya yang pertama kita harus mentaati yang menjadi peraturannya pemerintah bro. Ya, seperti memakai masker saya saat ini. Itu bro. Oh, itu jelas, itu sudah Iya. pasti. Mengenai itu bro, kan kita sudah mengadakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, namun masih saja ada yang melanggar. Itu bagaimana kalau menurut Anda? Nah itu yang saya bingungkan bro. Kenapa ada orang seperti itu? Cuma ya mungkin mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Kita kan patut menghormati mereka kan. Iya, betul. Mungkin mereka memiliki alasan kenapa kok harus tidak mematuhi peraturan pemerintah tersebut, seperti social distancing yang harusnya kita selalu ada di dalam rumah, tapi ternyata banyak yang keluaran. Ya itu. Nah, jadi sekedar informasi ya pemirsa, bagaimana kita menyikapi sebenarnya dengan adanya PSBB ini. Kemudian ada yang melanggar, namun ada yang juga patuh seperti itu. Kita tidak bisa serta-merta menjudge orang bahwa itu salah, itu benar. Sebab setiap orang pasti punya alasan mengapa mereka tetap keluar rumah, melaksanakan aktivitas di luar rumah. Setiap orang punya haknya sendiri. Namun sekedar disclaimer saja untuk pemirsa, alangkah baiknya tapi kita untuk tetap berdiam diri di rumah Dan seperti itu. mematuhi Pemerintah. Nah, lanjut bro, kita membahas yang lebih spesifik lagi. Iya. Sebagai kita kan sebagai sudah lulusan kita pernah menjadi mahasiswa di Iya. sini. Ya. Kemudian apa sih efeknya kepada mahasiswa sendiri untuk COVID-19
COVID-19 ini kalau menurut Anda? Ya kalau baru-baru ini saya lihat di medsos ya, di Instagram, Facebook, gitu, Twitter itu banyak orang yang mengeluh. Karena orang ini di sini mahasiswa. Dulunya itu mereka kan sudah diberi kebijakan untuk daring gitu, kuliah online ya katanya. Itu saya lihat malah mereka bukan senang. Saya kira wah enak kuliah online bukan di rumah gitu ya sampai lebaran. Apalagi ini bulan lebaran bro, wah enak di rumah gitu ya. Ternyata yang saya lihat malah mereka itu seperti apa ya bro? Seperti ingin kembali ke kampus gitu. Karena ya maaf ya, karena banyak tugas katanya. Kalau saya lihat itu Seperti itu jadi. Iya. Kemudian saya kan pernah update berita seperti yang Anda katakan tadi mengenai COVID tersebut sangat mengganggu perkuliahan. Iya. Yang sebelumnya kita offline, kemudian dialihkan ke online. Seperti Iya. itu. Ini sudah sedang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kuliah online sedikit mempunyai masalah tersendiri bagi mahasiswa. Memang ada enak dan tidak enaknya. Setiap hal mesti mempunyai dua sisi tersebut, ada positif dan negatifnya. Kemudian untuk yang sisi positif sendiri dari kuliah online, kan kita sudah membahas yang sisi negatif, mulai dari banyaknya tugas, jaringan yang sering error. Namun selalu ada sisi positif dari pasti bro, pasti. Yang pertama kita bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi ini di bulan Ramadan. Yang kedua ya dari banyaknya tugas itu kita dapat mempelajari gimana hidup cekatan untuk selalu tepat waktu. Ya. betul. Yang ketiga ini kita bisa mematuhi peraturan pemerintah. Oh iya. Sekaligus mematuhi kebijakan pemerintah. Betul sekali. Jadi untuk pemirsa di rumah, terutama dari kalangan mahasiswa sendiri, selalu ada nilai positif yang bisa kita ambil dari setiap masalah seperti itu. Kemudian dari sisi manfaatnya sendiri dari kuliah online seperti yang dipaparkan oleh teman saya tadi, kita bisa mempunyai waktu yang lebih banyak dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga seperti itu. Namun tetap saja memang ada sisi negatifnya, karena tugas dan lain-lain. Tapi itu saya rasa tidak akan menjadi masalah yang berarti apabila kita menyadari bahwa tugas kita sebagai mahasiswa seperti itu untuk belajar dan terus belajar. Bagaimana Bu kalau itu? Dan kita sudah mengalami COVID-19 hingga kurang lebih hampir setengah tahun sampai awal Desember kan. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah masuk mulai bulan Maret. Sekarang sudah mencapai, kalau tidak salah saya update itu sudah mencapai 22.000. Itu bagaimana sekiranya? Apakah kita akan menjalankan seperti yang rumor-rumornya diadakan itu bahwa diadakan herd immunity? Nah, itu bagaimana? Kalau menurut Anda dari segi kedokteran sendiri, herd immunity ini bagaimana? nah itu herd immunity itu sendiri yang saya dengar itu herd immunity adalah intinya itu terserah kepada masyarakat itu bro. Jadi pelan-pelan seperti PSBB terus sekolah mulai kembali, PSBB juga kembali, pelan-pelan. Lalu yang perkantoran itu mulai bekerja kembali. Nah, Kita akan beraktivitas normal. nah, intinya beraktivitas normal dan itu dikembalikan kepada masyarakat sendiri bro. Kepada kekuatan tubuhnya sendiri. Lalu bagaimana kita menjaga kekuatan tubuh sendiri? Ya dengan olahraga, mencuci tangan, gitu bro. Terus ya banyak-banyak menjaga kebersihan diri lah, gitu bro. Kalau seperti saya, kalau menurut saya sih. Jadi herd immunity itu semuanya dikembalikan kepada kita. Terserah apa kita. Kalau dalam bahasa Jawanya mati pun mengkar. Nah, ingin saya tanyakan di sini. Maksudnya kita kan mengambil misal nanti pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan immunity tersebut dengan cara melonggarkan PSBB, kemudian aktivitas buka kembali untuk segalanya kita ingin normal dengan catatan bahwa kita harus dalam tanda kutip harus menjaga kebersihan seperti itu. Namun imbasnya untuk di masyarakat nantinya pasti akan semakin bertambah korban yang berjatuhan seperti itu. Ini bagaimana? Kalau Itu sudah menjadi dampak negatif dari itu sudah dipaparkan di artikel yang saya baca. Katanya untuk dampak negatifnya yaitu memang banyak korban yang berjatuhan atas COVID-19 ini dan petugas rumah sakit itu pasti kewalahan. Ya jika pemerintah sudah memberi kebijakan seperti ini,
berarti pemerintah itu menganggap bahwa masyarakatnya serta petugas-petugas kesehatannya itu sudah siap untuk terjun ke dalam sistem itu. Menurut saya sih seperti itu. Itu, bro. Namun yang pernah saya baca di salah satu artikel, pernah ada wabah juga di Spanyol ya. Iya. Itu intinya flu yang mematikan. Iya, iya. Kemudian jelang beberapa tahun setelah flu tersebut kita bisa katakan kelar, bro. Ya, ya. Sudah kelar. Namun dengan tidak mengindahkan lagi, masyarakatnya kan sudah didoktrin bahwa Ya. pandemi itu sudah berakhir lah. Malah di gelombang serangan yang kedua ini malah tambah parah jumlahnya. Itu bagaimana? Kalau menurut Anda, apakah COVID tersebut akan seperti itu ketika kita melonggarkan PSBB, kita anggap selesai, malah ada serangan yang kedua, gelombang kedua dari COVID ini? Ini bagaimana? Ini kan yang kita sebagai aktivis harusnya lebih menekankan lah pada masyarakat, bagaimana sih caranya seperti ini agar tidak terulang lagi kasus tersebut. Baik, baik. Ya sebetulnya itu kan sejarah, bro, ya. Iya. Sejarah masa yang sangat kelam gitu kan. Itu akan lebih baik kalau kita belajar dari tentang sejarah. Itu yang ingin saya tekankan di sini, pemirsa. Kita seharusnya belajar dari sejarah, bukan mengulang sejarah, apalagi sejarahnya kelam seperti itu mengenai pandemi yang bisa-bisa membutuhkan banyak jiwa yang dikorbankan seperti itu. Nah, ini bagaimana dari kata belajar tersebut masyarakat bisa memahami lebih sederhana? Itu peristiwanya kalau tidak salah, saya juga pernah dengar itu, bro. Itu di Spanyol itu sudah kelar dan itu tidak diindahkan lagi, maksudnya itu warganya sendiri pun sudah acuh lah istilahnya seperti itu. Iya. Jadi ya terjadi lagi gelombang kedua itu yang sangat banyak mematikan jiwa. Gitu. Nah untuk pandemi ini sendiri ya semoga saja ya tidak seperti itu, bro. Iya, kita berharap Namun, yang terbaik lah. apa yang dapat kita lakukan, bro? Ya itu, bro, antisipasinya apa? Meskipun sudah dibuka SPP-nya terus kehidupan kembali normal, tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita. Gimana ya dengan olahraga, dengan aktivitas yang dapat menyehatkan kita. Intinya kita harus meningkatkan ilmu, Ya. bagaimana kita bisa kebal terhadap hal Ya. tersebut. Karena yang info-info yang saya baca itu apabila kita sudah terpapar COVID namun kita bisa sembuh, Ya, itu kita tidak bisa terpapar lagi untuk yang Ya. kedua kalinya. nah ya, itu, bro. Jadi ya semoga saja tidak terjadi gelombang kedua. Kalaupun terjadi, semoga saja tidak membuat Spanyol. Seperti itulah kira-kira pembahasan kita mengenai pandemi COVID-19 ini, pemirsa. Untuk kesimpulannya sendiri, bro, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa memang selalu ada positif dan negatif dari setiap kejadian yang ada. Namun kita bisa mengambil hikmahnya. Dengan hikmah kita mengalami pandemi ini, kita bisa mempunyai banyak waktu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Kita bisa lebih punya hubungan yang lebih baik lah dengan Ya. keluarga, yang dari mana kita sebelumnya sering tidak mempedulikan nasihat orang tua. Kita bisa berkumpul dalam rumah, misal kita mematuhi peraturan yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti itu untuk menjaga tubuh kita, bro. Kemudian untuk kalangan mahasiswa sendiri tidak perlu khawatir, karena memang sudah tugas kita semua untuk menjadi mahasiswa yang aktivis seperti itu ya, yang aktif, yang istilahnya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita dapat seperti itu. Dengan kuliah daring saya rasa memang ada negatif dan positifnya, tapi tetap kita harus ambil hikmah dari setiap kejadian seperti itu. Ya, betul. Bagaimana? Kemudian yang terakhir kali untuk masyarakat, apabila kita nantinya memang menuju ke herd immunity, kita melonggarkan PSBB seperti itu, kita mulai beraktivitas kembali, tetap jaga kebersihan, teman-teman, karena jangan lupa pakai masker. Meskipun ini sebenarnya salah tidak memakai masker seperti itu, karena Faktor ya suara agar ya kedengaran. agar lebih terdengar di kamera seperti itu. Kemudian yang terakhir kali itu tadi sudah saya ingatkan bahwa kita harus tetap menjaga kebersihan, bro. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita makan lagi. Lapar Oke, kan, bro. makan dulu. Oke, siap. Sampai bertemu lagi teman-teman semua di acara Curhat Ceria. Saya Kemudian Toso, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.